Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa buat Matematik Lovers dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan membahas mengenai perkalian dan pembagian pada bilangan berpangkat. Ya, langsung aja ya. Pertama, materinya adalah perkalian pada perpangkatan. Ya, jadi materi pertama adalah perkalian pada perpangkatan. Misalkan ada dua bilangan pokok yang sama dan memiliki pangkat yang berbeda. Misalkan saya ambil contoh 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Ini saya misalkan aja ya. Misalkan pangkatnya berbeda. Tapi kalau misalnya pangkatnya sama juga tidak masalah ya. Ini kebetulan saya mengambil contoh permisalan adalah 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Jadi kita bisa jabarkan dulu ya. 3 pangkat 2 itu artinya perkalian 3, bilangan pokok 3 dikalikan sebanyak 2 kali ya. Jadi 3 pangkat 2 itu adalah 3 dikali 3. Itu kepunyaan 3 pangkat 2. Nah, selanjutnya dikali 3 pangkat 3. Nah, berarti 3 pangkat 3, berarti bilangan pokok 3-nya dikalikan sebanyak 3, karena pangkatnya 3, ya. Jadi di sini dikali 1, 2, 3. Jadi di sini angka 3-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Berarti ini punyanya 3 pangkat 3. Nah, maka hasilnya adalah kita tinggal menghitungnya aja. Berapa jumlah semuanya perkaliannya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti hasilnya adalah 3 pangkat 5. Ya, gitu ya. Oke, selanjutnya misalkan ada angka negatif 3 pangkat 4 dikali negatif 3 pangkat 3 lagi. Ya, negatif 3 pangkat 4 kali negatif 3 pangkat 3. Nah, itu artinya sama kayak yang di atas ya. Berarti negatif 3-nya dikalikan sebanyak 4 kali, negatif 3-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Jadi, negatif 3 kali negatif 3, negatif 3. 1, 2, 3, 4. Ini kepunyaan negatif 3 pangkat 4. Dikali negatif 3 pangkat 3. Berarti negatif 3-nya dikalikan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Berarti ini kepunyaannya negatif 3 pangkat 3. Jadi berapa semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi negatif 3 pangkat 7. Oke, jadi dari permisalan tadi, dua permisalan tadi ya, yaitu 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3, hasilnya tadi adalah 3 pangkat 5. Dan permisalan yang kedua, negatif 3 pangkat 4 dikali negatif 3 pangkat 3, hasilnya adalah negatif 3 pangkat 7. Nah, dari dua permisalan ini bisa ditarik kesimpulan bahwa jika ada perkalian pada perpangkatan dengan bilangan pokok yang sama, ya, perkalian pada perpangkatan dengan bilangan pokok yang sama, maka hasilnya adalah perpangkatannya atau pangkatnya dijumlahkan atau ditambahkan, ya, seperti ini.
Misalnya 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Nah, berarti hasilnya adalah 3 pangkat 5. Nah, 5 ini bisa ditarik kesimpulan bahwa berasal dari perjumlahan 2 tambah 3. Begitu juga selanjutnya, yang permisalan yang kedua. Negatif 3 pangkat 4 kali negatif 3 pangkat 3 itu sama dengan negatif 3 pangkat 7. Nah, berarti 7-nya di sini itu berasal dari penjumlahan 4 ditambah 3. Jadi bisa kita tulis ya bentuknya, bentuk umum perkalian pada perpangkatannya, bentuk umumnya adalah jika A adalah bilangan pokok berpangkat N dikali A berpangkat M, ini ya, N sama M ini adalah pangkatnya, itu bisa berbeda angkanya, bisa juga sama, ya. Maka hasilnya adalah A berpangkat N ditambah M. Ya. Jadi sekali lagi, jika perkalian pada perpangkatan dengan bilangan pokok yang sama ya, sekali lagi bilangan pokoknya harus sama. Nah, A pangkat N dikali A pangkat M, bilangan pokoknya harus sama. Untuk pangkatnya boleh berbeda, boleh sama. Ya, sama dengan hasilnya adalah A pangkat N ditambah M. Jadi pangkatnya tinggal ditambahkan atau dijumlahkan saja jika bilangan pokoknya sama. Oke. Ya, setelah kita mengetahui bentuk umum pada perkalian perpangkatan tadi, ya, maka kita dapat menyelesaikan contoh soalnya, ya. Sederhanakan perpangkatan berikut ini, ya. Yang pertama, 6 pangkat 3 dikali 6 pangkat 2. Nah, jadi pertama-tama kalian lihat dulu bilangan pokoknya sama atau tidak, ya. Seperti ini. 6 pangkat 3 kali 6 pangkat 2. Bilangan pokoknya sama, yaitu sama-sama 6. Nah, kalau misalnya bilangan pokoknya sudah sama, maka berlakulah bentuk umum yang tadi, ya. Jadi tinggal kalian tambahkan pangkatnya. Ya. Jadi 6 pangkat 3 ditambah 2. Hasilnya adalah 6 pangkat 5. Oke. Oke, lanjut. Yang kedua, 4,2 pangkat 2 dikali 4,2 pangkat 5. Nah, ini juga sama bilangan pokoknya yaitu 4,2 dan 4,2. Nah, sama bilangan pokoknya berarti berlaku bentuk umum yang tadi. Berarti hasilnya adalah 4,2 pangkat 2 ditambah 5 sama dengan 4,2 pangkat 7. Ya, gitu ya. Begitu juga contoh yang ketiga, 7 pangkat 4 dikali 7 pangkat 6. Bilangan pokoknya sama-sama 7, berarti 7 pangkat 4 ditambah 6 sama dengan 7 pangkat 10. Ya, gitu ya. Ya, oke, materi selanjutnya adalah memangkatkan suatu perpangkatan, ya. Jadi memangkatkan suatu perpangkatan, maksudnya adalah ada sebuah bilangan berpangkat, kemudian bilangan berpangkat itu dipangkatkan lagi, ya. Jadi seperti itu maksudnya. Jadi ada sebuah bilangan berpangkat, kemudian bilangan berpangkat itu dipangkatkan lagi. Misal, ya, misalkan yang pertama, 4 pangkat 2 dipangkatkan 3. 4 pangkat 2 dipangkatkan 3. Ini artinya, bilangan berpangkat 4 pangkat 2 itu dipangkatkan dengan 3. Ya, berarti penyelesaiannya pertama-tama kalian tulis dulu berulang-ulang 4 pangkat 2-nya sebanyak 3 kali. Ya, jadi dikalikan berkali-kali. Perkalian berulang 4 pangkat 2 sebanyak 3 kali. Jadi 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. 1, 2, 3. Nah, ini 4 pangkat 2 dikalikan sebanyak 3 kali.
1, 2, 3. Nah, setelah itu kalian dijabarkan lagi masing-masing ini. 4 pangkat 2, 4 pangkat 2, 4 pangkat 2, ya. Oke, 4 pangkat 2 itu berarti perkalian 4 sebanyak 2 kali, ya. Jadi 4 kali 4. Ini punya yang ini ya, 4 pangkat 2. Kemudian dikalikan lagi, 4 pangkat 2, 4 kali 4. 4 pangkat 2. Ya, punya 4 pangkat 2 yang ini ya. Kali 4 pangkat 2 lagi. Berarti 4 kali 4. Ini punyaan 4 pangkat 2. Nah, setelah itu kita tinggal menghitungnya aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, perkaliannya sebanyak 6 kali angka 4-nya. Berarti jawabannya adalah 4 pangkat 6. Ya. Oke, permisalan selanjutnya adalah misalkan 4 pangkat 3, kemudian dipangkatkan lagi dengan 2. Ya, 4 pangkat 3 dipangkatkan 2. Nah, pertama-tama seperti tadi ya, kalikan dulu 4 pangkat 3 sebanyak 2 kali. Ya, 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 3. Ini ya, 2 kali, 1, 2. Ya. Kemudian jabarkan 4 pangkat 3-nya dulu. 4 pangkat 3 berarti perkalian 4-nya sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Ya. Ini kepunyaannya 4 pangkat 3 yang ini. Dikali lagi 4 pangkat 3-nya. 1, 2, 3. Ini kepunyaan 4 pangkat 3. Nah, dari sini tinggal dihitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 pangkat 6. Oke, selanjutnya permisalan terakhir saya ambil misalnya 8 pangkat 2 pangkat 5. 8 pangkat 2 pangkat 5. Nah, berarti 8 pangkat 2-nya dikalikan sebanyak 5 kali, ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, ya. Karena perpangkatan 8 pangkat 2-nya dipangkatkan sebanyak 5 kali. Nah, kemudian dari sini dijabarkan lagi. 8 pangkat 2 berarti 8 kali 8, 8 kali 8, 8 kali 8, 8 kali 8, 8 kali 8. Ya. Ini punya ini, yang ini punya yang ini punya ini, dan yang ini punya ini, terakhir yang ini punya ini, ya. Kemudian kita tinggal menghitungnya, berapa jumlah semua perkaliannya, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada 10 perkalian 8-nya. Berarti 8 pangkat 10 jawabannya. Oke, jadi tadi sudah kita lakukan permisalan sebanyak 3 ya. 3 permisalan ya. Jadi 4 pangkat 2 dipangkatkan 3, itu hasilnya tadi adalah 4 pangkat 6. Kemudian 4 pangkat 3, kemudian dipangkatkan 2, itu sama dengan 4 pangkat 6. Kemudian 8 pangkat 2 dipangkatkan 5, sama dengan 8 pangkat 10. Nah, di sini bisa kita tarik kesimpulan adalah pangkatnya. Kita lihat ya, 6, 6, dan 10. Nah, 6 dan 10 ini itu berasal dari pangkatnya yang semula 2, 4 pangkat 2, dipangkatkan 3, itu artinya tinggal dikalikan saja. 2 dikali 3, sama dengan 6. Bawahnya pangkat 3 dikalikan dengan 2. Hasilnya sama dengan 6. Kemudian yang ini terakhir 2 pangkat 2 dikalikan dengan 5. Hasilnya 10. Nah, jadi bentuk umum untuk memangkatkan suatu perpangkatan atau bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan lagi, bentuk umumnya adalah jika A
pangkat N, kemudian dipangkatkan lagi M, maka hasilnya atau bentuk umumnya ya menjadi A pangkat N dikali M. Ya, sekali lagi, untuk bentuk umum memangkatkan suatu perpangkatan atau suatu bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan lagi, maka hasilnya adalah A pangkat N dikali M. Jadi pangkatnya tinggal dikalikan saja. Bilangan pokoknya tetap. Nah, gitu ya. Ya. Jadi setelah kita mengetahui bentuk umum dari memangkatkan suatu perpangkatan, maka kita dapat menyelesaikan contoh soal berikut ini ya. Sederhanakan bentuk berikut. Yang A, 7 pangkat 4 dipangkatkan 3. Nah, berarti 7 pangkat 4 dipangkatkan 3. Nah, bentuknya umum tadi adalah 7 pangkat 4 dikali 3. Ya, tinggal pangkatnya dikalikan aja. 4 dikali 3 sama dengan 7 pangkat 4 kali 3, 12. Ya. Oke, selanjutnya yang B, 7 pangkat 3 dipangkatkan 4. 7 kali 7 pangkat 3 kali 4 sama dengan 7 pangkat 12. Begitu juga yang C, 9 pangkat 5 dipangkatkan 3, berarti tinggal dikalikan aja pangkatnya. 9 pangkat 5 dikali 3, sama dengan 9 pangkat 15. Terakhir, nah yang terakhir ini adalah bilangan pokoknya adalah huruf atau variabel gitu ya. T. T pangkat 2 dipangkatkan 6 itu sama dengan hasilnya kita menggunakan bentuk umum aja ya, yang sama berarti T 2 pangkat 2 kali 6 sama dengan T pangkat 12. Jadi di sini T ini adalah berupa variabel. Nah, jadi penyelesaiannya seperti itu ya. Jadi kalian tinggal mengalihkan aja pangkatnya. Ya. Materi selanjutnya adalah memangkatkan suatu perkalian bilangan. Ya, jadi ada suatu perkalian, kemudian dipangkatkan. Ya, oke, kita misalkan dulu. Yang pertama, 2 dikali 3 dipangkatkan 3. Nah, 2 kali 3 berpangkat 3, itu berarti 2 kali 3 dikalikan sebanyak 3 kali. Ya, jadi 2 kali 3, kemudian kali 2 kali 3, dikali 2 kali 3. Nah, ini 1, 2, 3. Ya, seperti itu. Nah, perkalian ini bisa kita hilangkan kurungnya ya. Kita hilangkan kurungnya. 2 kali 3, 2 kali 3, 2 kali 3. Nah, kemudian dari sini kita bisa mengumpulkan bilangan-bilangannya. Yang 2 dengan yang 2, 3 dengan 3. Ya. Operasinya tetap sama, yaitu perkalian. Ya, karena hasilnya juga akan sama. Ya. Jadi di sini kita buat 2, 1, 2, 3. Berarti 2, 1, 2, 3. Jadi perkalian 2-nya sebanyak 3 kali. Ya. Kemudian dikalikan lagi 3-nya lagi, kita kumpulkan 1, 2, 3. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau misalnya kita mengumpulkan 2-nya, kemudian kita mengumpulkan 3-nya, masing-masing dikalikan sebanyak 3 kali. Ya, berarti di sini hasilnya adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Jadi jawabannya untuk 2 kali 3 pangkat 3 itu adalah 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Oke, permisalan berikutnya adalah 2 kali 5 pangkat 4. Ya, 2 kali 5 pangkat 4 berarti perkalian 2 kali 5 dikalikan sebanyak 4 kali. Ya, jadi 2 kali 5, 2 kali 5, 2
kali 5, 2 kali 5. 1, 2, 3, 4. Kalikan sebanyak 4 kali ya. Nah, sama dengan kita hilangkan kurungnya. 2 kali 5, 2 kali 5, 2 kali 5, 2 kali 5. Nah, kemudian kita kumpulkan angka-angkanya. 2 dengan 2, 5 dengan 5. Ya. 2-nya berapa kali? 1, 2, 3, 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Kemudian kali 5-nya juga berapa kali? 4 kali. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, dari sini berarti kita bisa lihat 2-nya dikalikan sebanyak 4 kali, 5-nya dikalikan sebanyak 4 kali. Berarti hasilnya adalah 2 pangkat 4 dikali 5 pangkat 4. Ya, dari dua permisalan tadi, yaitu 2 kali 3 pangkat 3, hasilnya 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Kemudian yang berikutnya yang kedua, permisalan yang keduanya 2 kali 5 pangkat 4, hasilnya 2 pangkat 4 kali 5 pangkat 4. Ya, dari sini bisa kita lihat bahwa setiap yang di dalam kurung, jika dipangkatkan 3, berarti masing-masing memiliki pangkat yang sama dengan yang perpangkatannya. Ya, jadi seperti ini. 2 kali 3 pangkat 3. Berarti 2-nya ini dipangkatkan 3, 3-nya pangkatkan 3. Masing-masing gitu ya. Ini juga 2 kali 5 pangkat 4. Berarti 2-nya dipangkatkan 4, 5-nya pangkat 4. Nah, dari sini kita bisa tulis bentuk umumnya adalah jika A dikali B pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat N dikali B pangkat N. Ya, jadi semua yang di dalam kurung dipangkatkan dengan N. Jadi masing-masing itu berpangkat N. A kali B pangkat N berarti A-nya berpangkat N dikali B-nya berpangkat dengan N. Nah, seperti ini ya bentuk umumnya ya. Oke, setelah kita mengetahui bentuk umum dari memangkatkan suatu perkalian bilangan, kita dapat menyelesaikan contoh soalnya ya. Sederhanakan perpangkatan berikut. Yang A, 4 kali 5 pangkat 6. Seperti tadi bentuk soalnya ya, berarti penyelesaiannya masing-masing tinggal dipangkatkan 6 saja. Ya, jadi penyelesaiannya seperti ini aja. 4 pangkat 6 dikali 5 pangkat 6. Ya. Kemudian yang B, 3 kali 7 pangkat 5. Berarti 3 pangkat 5 dikali 7 pangkat 5. Oke, misalnya ada pertanyaan, kenapa sih ini tidak diselesaikan aja gitu ya? Berapa hasilnya? Iya, betul. Nanti kita akan menyelesaikan, mencari nilai dari 4 pangkat 6 itu berapa? Berarti 4 kali 4 kali 4 sebanyak 6 kali. Kita cari hasilnya berapa gitu ya. Kemudian kita cari juga 5 pangkat 6 perkalian 5 sebanyak 6 kali. 5 kali 5 kali 5 sebanyak 6 kali itu hasilnya berapa? Kemudian hasil dari 4 pangkat 6 tadi dikalikan lagi dengan hasil dari 5 pangkat 6 tadi. Nah, hasilnya berapa? Itulah hasil akhirnya nanti. Ya, itulah nilainya atau hasil akhirnya ya. Oke, tapi untuk sementara disuruh untuk menyederhanakan perpangkatan berikut. Jadi tinggal mengetahui aja kalau misalnya 4 kali 5 pangkat 6 itu berarti 4 pangkat 6 dikali 5 pangkat 6. Nah, perkalian ini tidak berlaku dengan yang beberapa bentuk umum yang tadi ya. Kenapa? Karena bilangan pokoknya berbeda. Ya, kalau yang tadi kan bilangan pokoknya sama, ya. Jadi A-nya itu sama. Kalau ini berbeda. Yang ini bilangan pokoknya 4, yang ini bilangan pokoknya 5. Ya. Nah, berarti ini tidak berlaku bentuk umum yang tadi atau bentuk umum yang perkalian yang tadi, yang pangkatnya ditambah tadi, ya. Itu tidak berlaku untuk yang seperti ini karena bilangan pokoknya berbeda, tidak sama. Begitu juga untuk yang B-nya.
Nah, itu tidak sama ya. Kalau di sini 3, di sini 7. Berarti dia tidak berlaku bentuk umum yang tadi, maka penyelesaiannya seperti ini saja, ya. Oke. Selanjutnya adalah pembagian pada perpangkatan, ya. Pembagian pada perpangkatan. Kita misalkan dulu, misalkan ada suatu pembagian ya. 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 4. 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 4. Nah, pertama-tama kita harus menyesuaikan dulu ya. Menyelesaikan dulu masing-masing pembagiannya ya. Pembagiannya 3 perpangkatannya. 3 pangkat 9 itu berarti perkalian 3 sebanyak 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dibagi 3 pangkat 4 berarti perkalian 3 sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, perlu kalian ketahui, kalau misalnya suatu bilangan itu dibagi dengan bilangan yang sama, maka hasilnya adalah 1. Ya. Nah, berarti kita bisa mulai ya. 3 dibagi 3, 1. Kita coret ya. 1. 3 bagi 3, 1. 3 bagi 3, 1. 3 bagi 3, 1. Oke, selesai. Nah, sisanya berapa? Sisanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti sisanya adalah perkalian 3 sebanyak 5 kali. Atau 3 pangkat 5. Nah, gitu ya. Selanjutnya, permisalan yang berikutnya adalah misalkan negatif 2 pangkat 6 dibagi negatif 2 pangkat 5. Nah, negatif 2 pangkat 6 dibagi negatif 2 pangkat 5. Negatif 2 pangkat 6 berarti perkalian negatif 2 sebanyak 6 kali. Berarti negatif 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagi negatif 2-nya sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti tadi ya. Seperti tadi, jadi kita bagikan satu per satu. Negatif 2 bagi negatif 2, 1. Negatif 2 bagi negatif 2, 1. Kemudian negatif 2 bagi negatif 2 lagi, 1. Negatif 2 bagi negatif 2, 1. Negatif 2 bagi negatif 2, 1. Nah, terakhir berapa? Negatif 2-nya cuma 1. Berarti hasilnya adalah negatif 2 pangkat 1. Atau biasanya sih kalau perpangkatan 1 itu tidak ditulis ya. Jadi negatif 2 aja. Gitu. Atau hasilnya negatif 2 saja. Oke, dari tadi permisalan yang tadi ya, yaitu 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 4, hasilnya 3 pangkat 5, negatif 2 pangkat 6 dibagi negatif 2 pangkat 5, hasilnya adalah negatif 2 pangkat 1, maka bisa kita lihat di sini, ya. Kalau misalnya pembagian pada perpangkatan dengan bilangan pokok yang sama, berarti pangkatnya tinggal dikurangkan, ya. Jadi 9 dengan 4, hasilnya 5, berarti 9 dikurang 4, sama dengan 5. Begitu juga yang berikutnya, 6 dengan 5, pangkatnya ya, hasilnya 1. Berarti 6 dikurang 5, hasilnya 1. Ya, jadi bisa kita tulis, bentuk umumnya adalah jika A pangkat N dibagi
A pangkat M, maka hasilnya adalah A pangkat N dikurang M. Ya, jadi perlu diingat untuk pembagian pangkatnya dikurangkan, ya. Tapi harus diingat lagi kalau itu bilangan pokoknya sama, ya. Jadi bilangan bentuk umum ini berlaku kalau misalnya bilangan pokoknya sama, ya. Oke. Materi selanjutnya adalah perpangkatan pada pecahan, ya. Jadi materinya ada sebuah pecahan kemudian dipangkatkan, ya. Misalkan pertama 2/3 pangkat 3. Nah, 2/3 pangkat 3 itu artinya 2/3 atau pecahan 2/3 dikalikan sebanyak 3 kali, ya. Berarti 2/3 kali 2/3 kali 2/3. Itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 per 3 kali 3 kali 3. Nah, kalian tinggal menghitung. 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Gitu ya. Oke, contoh permisalan selanjutnya. Negatif 3/5 pangkat 4. Nah, berarti perkalian negatif 3/5 dikalikan sebanyak 4. Ya, pecahan negatif 3/5 dikalikan sebanyak 4 kali. Negatif 3/5, 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, perkalian pecahan negatif 3/5 dikalikan sebanyak 4 kali. Ya, jadi untuk materi ini negatif 3/5 pangkat 4. Nah, jadi kalian harus menentukan dulu hasilnya ini negatif atau positif ya. Karena di sini tandanya dia negatif 3/5. Nah, jadi sebelum kita menjabarkan seperti ini, kita harus tahu dulu angkanya itu positif atau negatif ya. Oke, negatif kali negatif positif. Positif dikali negatif, negatif. Negatif kali negatif, positif. Berarti hasil akhirnya adalah positif, ya. Jadi positif, tidak usah ditulis. Langsung 3 kali 3 kali 3 kali 3 per 5 kali 5 kali 5 kali 5. Jadi hasilnya berapa? 1, 2, 3, 4. 3 pangkat 4 per 5 pangkat 4. Gitu ya. Ya, jadi dari dua permisalan tadi, maka bisa kita tulis bentuk umumnya ya. 2/3 pangkat 3, hasilnya 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Kemudian negatif 3/5 pangkat 4, hasilnya adalah 3 pangkat 4 per 5 pangkat 4. Ya, berarti kita bisa tulis bentuk umumnya adalah dari masing-masing ini, yang pecahannya ya, bentuk pecahannya ini, masing-masing dipangkatkan dengan bilangan yang sama. Ya, 3 dan 4. Jadi masing-masing itu pecahannya dipangkatkan dengan pangkat yang sama. Nah, berbeda kalau misalnya hasilnya negatif, pecahannya negatif ya, maksudnya pecahannya negatif. Kalau misalnya pangkatnya ganjil, angka-angka ganjil, misalnya 3, 1, 5, 7, dan seterusnya, maka hasil akhirnya adalah negatif. Tapi kalau misalnya di sini pangkatnya genap, bilangan genap ya, angka genap seperti 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya, maka hasilnya di sini adalah positif ya. Sesuai dengan penjelasan saya yang tadi, maka hasilnya positif. Jadi kita kalikan dulu negatif-negatifnya itu, negatif kali negatif, positif, kemudian positif kali negatif, dan seterusnya, gitu ya. Nah, jadi itu berbeda untuk yang angkanya, pecahannya negatif.
Tapi masing-masing mempunyai bentuk umum yang sama, yaitu masing-masing pecahan antara pembilang dan penyebutnya dipangkatkan dengan bilangan yang sama. Ya, jadi bisa kita tulis bentuk umumnya adalah misalkan pecahannya A per B pangkat N. Berarti A pangkat N per B pangkat N. Gitu ya. Oke. Jadi setelah kita mengetahui bentuk umum yang tadi, maka kita bisa menyelesaikan contoh soal berikutnya ya. Sederhanakan perpangkatan berikut ini. Nah, jadi yang A bentuknya pecahannya adalah 2/8 pangkat 5. Berarti bentuk perpangkatannya adalah 2 pangkat 5 per 8 pangkat 5. Ya. Kemudian yang B, 3/7 pangkat 6. Berarti 3 pangkat 6 per 7 pangkat 6. Selanjutnya yang C. Nah, yang C ini adalah pecahannya berbentuk negatif. Seperti yang tadi saya jelaskan ya. Kalau misalnya pangkatnya itu genap, maka hasil akhirnya adalah positif. Ya, karena negatif dikali negatif dikalikan sebanyak 2 kali ya. Berarti negatif kali negatif positif. Nah, jadi hasilnya adalah positif. Jadi penyelesaiannya 3 pangkat 2 per 5 pangkat 2. Begitu juga selanjutnya yang D. Negatif 1/4. Pangkatnya di sini adalah 5. 5 itu adalah bilangan ganjil. Maka hasil akhirnya negatif ya. Karena kalau misalnya kita jabarkan negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif, negatif kali negatif lagi positif, kemudian positifnya kali negatif lagi, itu berarti dia hasilnya adalah negatif. Nah, berarti karena bilangannya pangkatnya ganjil, berarti hasilnya negatif. Nah, berarti 1 pangkat 5 per 4 pangkat 5. Jadi jawabannya negatif 1 pangkat 5 per 4 pangkat 5. Oke, demikian dulu penjelasan saya untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.